Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Deswita Misnar, guru biologi dari SMA Negeri 2 Majalaya. Kali ini kita akan kembali membahas, mengupas dan menemukan solusi dari permasalahan peserta didik. Ya, yang dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi banyaknya peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM, memiliki motivasi yang rendah dalam mengikuti pembelajaran biologi. Kemudian banyak peserta didik yang terburu-buru dalam mengerjakan ujian. Ya, untuk peserta didik yang nilainya tidak mencapai KKM ya dari hasil PAS ataupun PAT. Nah, ini bisa kita tarik satu kesimpulan sederhana ya, bahwa mereka kurang memiliki motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian lagi deskripsi permasalahan di sini juga tadi sudah dikatakan, di mana apabila ujian, terutama dalam hal ini adalah ujian penilaian akhir sekolah atau PAS, atau penilaian akhir tahun atau PAT, ini cenderung siswa sekarang itu terburu-buru dalam mengerjakan ujian. Kadang kita menemukan siswa baru 10 menit mereka sudah selesai mengerjakan dan bersiap-siap untuk keluar. Nah, ini suatu fenomena yang sangat menyedihkan ya, karena kita tahu bahwa di dalam pembuatan soal, baik itu jumlah dan bentuk soal, itu sudah kita buat sedemikian rupa, itu sesuai dengan waktu yang telah diberikan atau waktu yang ditetapkan. Ya, ternyata anak-anak atau peserta didik kita dalam waktu yang sebentar itu sudah bisa menyelesaikan atau terburu-buru dalam menyelesaikan. Di sini kita mungkin sebagai seorang guru sudah bisa menarik kesimpulan bahwa anak-anak di sini ada terbangun atau memiliki karakter yang kurang bagus. Satu, mereka kurang perjuangan ya. Kemudian mereka tidak bersungguh-sungguh. Dalam arti kata mereka menganggap sepele ya ujian yang dia diadakan. Jadi di sini banyak sekali nilai-nilai karakter yang bisa digambarkan dari keterburu-buruan siswa dalam mengerjakan ujian. Kemudian kita lihat apa sih akar permasalahan dari kondisi ini. Yang pertama tadi sudah dikatakan, rendahnya motivasi belajar peserta didik dalam belajar. Khususnya dalam hal ini yaitu pada mata pelajaran saya, tentu biologi, yang dibuktikan dengan banyaknya siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Ya. Jadi kita sudah membuat suatu KKM batas nilai minimum ya, di mana siswa di sini banyak yang tidak bisa mencapai batas KKM itu. Artinya apa? Kompetensi minimum mereka bisa dikatakan masih rendah, dan analisa kita menemukan bahwa kesimpulan dasar saja ya, rendah motivasi siswa dalam belajar biologi. Kemudian di sini peserta didik menganggap sepele pelaksanaan ujian yang diperlihatkan dengan terburu-buru mengerjakan ujian. Ya, selain menganggap sepele, di sini terlihat bahwa anak kita mempunyai nilai juang yang rendah. Ya, kemudian tidak bersungguh-sungguh di dalam menghadapi suatu hal. Kemudian tidak disiplin dengan waktu yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi ini suatu hal yang sering ditemukan akhir-akhir ini, dan ini harus kita perbaiki bersama dan tidak terjadi berlarut-larut, karena ini kaitannya adalah dengan pembentukan karakter siswa itu sendiri. Kemudian untuk mengatasi hal ini, apa saja alternatif solusi yang bisa kita upayakan gitu ya.
Pertama yaitu peserta didik diberikan wawasan tentang fungsi evaluasi yang penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami materi yang sudah mereka dapatkan. Jadi di sini bisa dikatakan mereka kembali ya diuji dan untuk mengetahui kemampuan diri sendiri, sejauh mana kemampuan dia dalam menguasai materi yang sudah dipelajari selama 1 semester misalnya. Kemudian alternatif lain yaitu peserta didik diingatkan dan dinasihati untuk bersungguh-sungguh menghadapi ujian dan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik. Ya, jadi di sini tetap perlu sebelum ujian dimulai, misalnya tata tertib, kita membacakan tata tertib ya mengenai berapa waktunya, kemudian kita membuatkan berbagai aturan agar anak bisa memanfaatkan waktu yang sudah diberikan itu dengan baik. Kemudian hasil dari pemecahan masalah ini yaitu pertama, peserta didik yang melebihi nilai KKM mulai meningkat ya. Jadi dengan sudah diberikan mereka kesadaran, diberikan mereka wawasan ya, kemudian tumbuh motivasi di dalam diri mereka walaupun itu secara bertahap dan berproses ya. Kemudian peserta didik mulai berusaha mengerjakan ujian sebaik mungkin setelah diberikan pengertian akan pentingnya proses evaluasi. Jadi di sini bisa saja kita pengertian itu kita berikan sebelum ujian dimulai, bisa saja di tengah-tengah ujian, di saat mereka sudah mulai gelisah ya, baru berapa menit mereka sudah gelisah untuk keluar. Ya, nah ini kita bertanya, ini bagaimana dengan anak-anak kita tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi evaluasi dan menganggap tidak penting evaluasi ini ya. Nah, jadi akhirnya membuat mereka tidak bisa menemukan kemampuan mereka sendiri. Oke. Kemudian peserta didik mulai memanfaatkan waktu ujian yang tersedia sebaik mungkin ya. Dari semua yang kita berikan pengertian, misalnya dari yang tersisa atau yang mereka bisa kembali memeriksa ujiannya. Kemudian bagi peserta lain dia seperti mendapatkan ruang waktu untuk bisa menyelesaikan ujian mereka dengan baik. Oke, begitu saja yang bisa kita bahas untuk permasalahan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.